Sebelum kita mulai, diinformasikan sekali lagi untuk peserta ta'aruf dan LPKS, terkhusus santri baru Pondok Pesantren Al-Ihsan, diperkenankan untuk mengaktifkan ataupun mengon-kan kameranya supaya kelihatan ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini untuk narasumber ataupun pemateri kita telah nampak hadir. Ya, sebelumnya kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, teman-teman sudah bisa mendengar pemateri kita pada sore hari ini dan diharapkan sekali lagi bisa menyimak dengan baik dan mengon-kan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak henti-hentinya, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puja-puji berserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena berkat kudrat dan iradatnya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual, yang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat dan juga keseriusan dalam menjalankan kegiatan ta'aruf dan LPKS, terkhusus pada sore hari ini teman-teman perlu bersyukur karena sore hari ini materi yang sangat luar biasa, yaitu tentang training motivasi. Nanti akan dikupas tuntas sampai habis oleh pemateri. Oleh karenanya untuk Akang dan Teteh peserta mohon disimak dengan baik dan dicatat apa yang nanti narasumber sampaikan. Salawat dan salamnya semoga terlupa curahkan kepada panutan kita Baginda Alam yang semangatnya tidak pernah padam walaupun tengah malam, yakni Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat, dan terkhusus kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik Akang dan semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat narasumber kita, yaitu Bapak Syihabuddin Mukhlis SHMH, yang alhamdulillah telah nampak hadir. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan materinya, mari kita simak baik-baik untuk kurikulum vitae ataupun CV dari pemateri ataupun narasumber pada sore hari ini. Silakan untuk Akang dan Teteh bisa disimak dengan baik ya, bisa dicatat. Nah ini lumayan ya, sangat banyak dan sangat luar biasa sekali. Mungkin ini dibacakan semuanya Pak atau bagaimana Pak? Mangga telangkung. Kalau enggak juga baik. apa-apa. Siap, baik Pak. Namanya yang penting aja. Siap, baik. Untuk teman-teman peserta silahkan bisa disimak dan dicatat ya untuk daftar riwayat hidup ataupun kurikulum vitae dari narasumber. Oke, untuk nama lengkap yaitu Bapak Syihabuddin Mukhlis SHMH. Di sini NIK-nya tercantum ya. Kemudian tempat tanggal lahir Bogor 4 Maret tahun 1992. Jenis kelamin sudah jelas, laki-laki. Kemudian agama Islam, perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, pendidikan terakhir Magister Ilmu Hukum, program studi Ilmu Hukum. IPK 3,60. Nah, ini sangat luar biasa ya. Untuk teman-teman peserta bisa dilihat. Kemudian nomor telepon ataupun handphone bisa dicatat oleh teman-teman peserta. Dan tentunya harus dicatat begitu ya. Karena nanti mungkin bisa saja teman-teman bisa konsultasi ataupun sharing mungkin. Itu 0852 6355 8435. Kemudian untuk nomor telepon yaitu 0812 8477 532. Untuk email mukhlis.syihabuddin@gmail.com.
YouTube, Facebook ataupun Instagram yaitu Syihabuddin Mukhlis, status perkawinan sudah menikah. Kemudian alamat rumah yaitu Jalan Raya Cikampek, Kampung Pasar Selasa, RT 301, Kelurahan ataupun Desa Cisampea Udik, Kecamatan Ciampea, kemudian Kabupaten ataupun Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kemudian selanjutnya riwayat pendidikan. Pendidikan formal TPA Talikotus Sa'adah tahun 1997 sampai 1999. Kemudian SDN 02 Ciampea Udik Bogor. Kemudian SMPN 1 Ciampea Bogor. SMA plus Bina Bangsa Sejahtera Bogor. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2011 sampai 2015. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung S2 jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2016 sampai 2018. Kemudian UIN Sunan Gunung Jati Bandung S3-nya Hukum Islam, kekhususan Hukum Keluarga tahun 2019 sampai sekarang. Jadi beliau itu namanya berarti sekarang ya CDR, calon dokter Syihabuddin Mukhlis SHMH begitu. Adapun pendidikan non formal di sini Pondok Pesantren Al-Ihsan Bandung tahun 2011. Nah, alhamdulillah beliau pun merupakan alumni ya untuk teman-teman peserta dari pondok pesantren kita yaitu Pondok Pesantren Al-Ihsan. Kemudian Ponpes Peradaban Bandung, Komunitas 5 Ahli Fikir, Posdai, Forum Silaturahmi Dai Al-Ihsan, kemudian HBB School of Trainer and Entrepreneur, pelatihan hipnoterapi syariah, kemudian EIC Course Bandung, kemudian pelatihan sholat khusyuk dan hidup tanpa marah, kemudian training sukses sebelum lulus kuliah. Nah ini riwayat pekerjaan Abang Manajemen tahun 2013 sampai 2016, trainer and co-trainer Internusa sampai tahun 2020, trainer and co-trainer HBB Trainer Center, kemudian coach tim futsal The Was Al-Ihsan, kemudian pengajar TPA Bintang Cendekia, kemudian notaris Gamal Saiful. Nah, demikianlah untuk teman-teman peserta dari kurikulum vitae ataupun riwayat hidup dari pemateri. Ini sangat luar biasa ya. Oleh karenanya, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak untuk teman-teman peserta dan dimohon tidak menonaktifkan audionya tanpa diperkenankan. Baik, kita sambut dan kita langsung saja kepada yang terhormat Bapak calon dokter Syihabuddin Mukhlis SHMH, kepadanya disilahkan. Cek, suara saya ini masih terdengar? Ya, terdengar Pak. Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Hadi, amma ba'd. Baik, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini Allah takdirkan, Allah perkenankan kita dan Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahim pada sore hari ini, yang mana kalau saya lihat dari data peserta ataupun data santri yang diterima oleh panitia itu sekitar 250 orang. Namun yang saat ini hadir sekitar 144. Berarti kitalah yang ditakdirkan untuk hadir pada sore hari ini, yang pastinya ini merupakan takdir yang Allah berikan, yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu dari pertemuan nantinya yang singkat, dan mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban ini menjelang bulan suci Ramadan, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali juga dengan keluarga kita di hari raya Idul Fitri nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita sampaikan kepada baginda alam kita, yakni seorang nabi yang suci,
yang diciptakan oleh Zat yang Maha Suci, seorang nabi yang mulia yang diciptakan oleh Zat yang Maha Mulia, seorang nabi yang agung yang diciptakan oleh Zat yang Maha Agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan sunnah-sunnah ataupun ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya sangat bergembira dan bahagia sekali untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman semua para pejuang ya yang saat ini sudah mulai melangkahkan ke tahap tingkatan selanjutnya yang tak terasa ketika misalkan masih teringat sekolah SD, sekolah SMP, SMA, nah saat ini sudah mau masuk perkuliahan dan Allah takdirkan untuk bisa sama-sama hadir ataupun masuk ke pondok pesantren tercinta kita yakni Al Ihsan ya. Nah, adik-adik semua, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktu saya tidak banyak bersama adik-adik karena tadi dikonfirmasi oleh panitia katanya Ustaz menyampaikannya sekitar 40 menit. Subhanallah ya. Sekitar kurang lebih 40 menit itu pun dari jam 4 sampai jam 4.40 katanya. Sekarang sudah jam 16.20. Kalau sesuai jadwal mungkin hanya tinggal 20 menit lagi ya. Jadi kesempatan saya menyampaikan. Nah, tapi nanti mudah-mudahan ada kebijakan dari panitia. Karena kalau biasanya saya mengisi yang namanya training motivasi dan lain sebagainya, biasanya satu hari full materi yang disampaikan. Nah, namun insya Allah saat ini meskipun keterbatasan waktu, mudah-mudahan nanti adik-adik yang hadir pada hari ini ada sebuah hal yang mungkin bisa menjadi pegangan ataupun bekal yang insya Allah yang akan menghadapi ataupun masuk perkuliahan nantinya ya. Nah, baik adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Coba saya ingin tahu sebelumnya nanti ketika nanti saya menyampaikan ataupun saya berbicara, kalau misalkan nanti tiba-tiba suara saya terputus, silahkan langsung chat di komen ya. Jadi nggak usah bersuara, tapi chat saja di komen. Kang ataupun Kang silahkan suaranya terputus ataupun nge-freeze jadi pelan-pelan kayak suara robot. Nah, misalkan ya. Nah, silahkan di komen. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu yang hadir pada hari ini dari daerah mana saja nih. Coba silahkan di chat di kolom chatnya. Dan harapannya tadi sudah disampaikan oleh moderator, kalau bisa adik-adik semua, teman-teman semua, silahkan di-on-kan kameranya ya. Di-on-kan kameranya untuk kita sama-sama juga hadir. Karena dalam kondisi darurat seperti ini, meskipun pertemuan kita dalam virtual Zoom seperti ini, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan kita dalam majlis ilmu, teman-teman sekalian ya. Oke, saya ingin tahu ada Yani ya, Amelia dari Talaga Majalengka, alhamdulillah. Oke, cek. Tadi saya sempat keluar. Teman-teman, masih ada suara saya? Ya, ada Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih Kang Ahyani ya. Oke, baik. Oke, dari Ciamis, alhamdulillah ya. Hadir juga. Oke, dari Bogor. Nah, hadir ya. Saya asli dari Bogor juga, teman-teman sekalian ya. Oke.
Baik, cukup teman-teman sekalian. Baik, kita mulai mungkin pertemuan pada kesempatan hari ini. Kita awali kembali pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mungkin saya tidak terasa nih. Tadi ketika saya melihat CV saya masuk Alisan itu 2011 ya, ataupun ketika melihat player. Jadi kurang lebih sudah tak terasa, sudah hampir 10 tahun pas sampai saat ini. 10 tahun pas, yang mana dimulai awal masuk dari Al-Ihsan. Masya Allah, banyak pengalaman, banyak hal yang didapatkan di sana, sehingga Alhamdulillah bisa membentuk ataupun menjadikan ya sampai saya sejauh ini gitu, masuk dari Al-Ihsan, bagaimana menimba ilmu di sana. Nah, adik-adik sekalian, mengawali cerita pengalaman ketika di Al-Ihsan, adik-adik semuanya. Jadi, adik-adik ketika misalkan datang ke sebuah tempat, datang hadir menuntut ilmu, pastikan kita harus benar-benar yakin terlebih dahulu bahwa tempat di mana kita hadir itu menjadi tempat untuk bisa perubahan hidup kita. Bahkan ketika kita ada guru di sana, jadikan guru-guru yang terbaik di sana. Nah, sama halnya, saya masih ingat dengan di Al-Ihsan dulu teman-teman sekalian, alhamdulillah ternyata Allah takdirkan saya ini ketika datang ke Bandung, teman-teman sekalian, dulu saya lulus tahun 2010 di Bogor. Nah, selesai 2010 teman-teman sekalian, saya sempat kuliah di selain UIN terlebih dahulu karena mendapat beasiswa ketika itu, mendapat beasiswa sepak bola. Namun saya tidak bertahan lama, hanya 5 bulan saja ataupun setengah semester selesai. Nah, akhirnya ada sebuah hal yang mungkin saya dapatkan untuk apa? Untuk menimba ilmu lebih luas lagi, ternyata terkhusus ilmu agama. Karena jujur background saya sejak dari dulu itu merupakan background atlet teman-teman sekalian ya. Makanya tidak heran di Al-Ihsan pun saya dulu pertama yang mendirikan namanya itu Al-Ihsan Sport Center. Nah, kalau sekarang masih ada atau enggak ya? Atau jadi menteri olahraga kalau nggak salah ya? Ya, sekarang jadi Kemenpora, Pak. Nah, Kemenpora, alhamdulillah ya. Jadi dulu belum ada yang menaungi keolahragaan. Nah, alhamdulillah dulu saya pertama kali dengan teman-teman kakak-kakak senior dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang paling mengiang di sana, alhamdulillah saya di Al-Ihsan, di sana ya saya tidak punya bekal ilmu agama, jujur sekali ketika itu. Nah, namun ada hal yang mungkin saya miliki, apa? Saya keyakinan akan keberkahan dari guru. Nah, sampai akhirnya ketika itu pun masuk ke Al-Ihsan, saya mencoba untuk selalu berkhidmat kepada guru. Baik itu kepada Pak Kiai Tantan, ya, baik itu kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, alhamdulillah biasanya ketika saya melakukan dari semester awal itu kalau setiap pagi itu ada kebiasaan saya dengan teman saya. Teman dekat saya itu kebetulan menantunya Pak Kiai, Bang Gopur ya. Kalau teman-teman nanti sudah masuk pasti kenal sama beliau. Nah, jadi bersama beliau, jadi kerjaan kami setiap pagi dulu setelah selesai ngaji dan mau berangkat kuliah, kami sering mencuci mobil Pak Haji ya. Saya dengan Bang Gopur. Masya Allah. Ya, dari keberkahan itu ada sebuah nasihat yang memang diberikan oleh Pak Kiai itu ya tentang khidmat kepada guru. Nah, itu saya lakukan ya sampai akhirnya kalau Bang Gopur dapat berkahnya dari Al-Ihsan ya, bisa meminang dari putri Pak Kiai di sana ya. Namun Masya Allah. Nah, sampai teman-teman sekalian, ketika saya di sana pun saya mencoba berkhidmat kepada Pak. Hampir saya setengah semester 6 bulan, sedikit cerita nih ya ketika di sana. Hampir 6 bulan saya di sana. Kalau sekarang saya udah lama nggak ke sana. Dulu saya sempat jaga depot galon di sana ya. Sekitar 6 bulan. Pak Kiai Aceng kalau nggak salah ya. Di sana, Masya Allah, setiap pagi itu olahraga kita di sana. Olahraga, dan saya masih teringat, karena saya dulu ketika masuk ke kampus ataupun datang ke Bandung merantau, jujur perekonomian orang tua sangat lagi drop, karena orang tua saya stroke ketika itu. Namun hikmah dari sana, saya memang harus benar-benar untuk untuk bisa benar-benar bisa mandiri, untuk bagaimana bisa bertahan hidup di Bandung itu.
Nah, salah satunya apa? Saya jaga depot galon, teman-teman sekalian. Hampir 6 bulan, jadi setiap pagi ngambilin galon, langsung nganterin lagi ke asrama-asrama putri, asrama-asrama putra, Masya Allah. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang mana dulunya saya seorang pemalu, akibat jadi jaga depot, jadi tidak pemalu ya. Jadi sering bertemu dengan para santri semuanya, teman-teman sekalian. Dan saya pun dapat pemasukan di sana. Alhamdulillah. Dulu masih ingat 1 galon itu 1.000. Saya satu hari bisa mengantarkan 60 galon, teman-teman sekalian. Nah, 60 galon, jadi satu hari pendapatan saya ketika mondok di Al-Lisan kurang lebih 60.000. Nah, ketika 60.000, coba dikalikan 30 hari, kira-kira berapa? 6 kali 3 kurang lebih 1,8 ya. Saya pemasukan saya 1,8 ketika di mondok di Al-Lisan, teman-teman sekalian. Paginya nganterin galon, ngambilin galon. Pas malamnya, apa yang saya lakukan? Saya nagihin ke asrama-asrama. Nagihin ke asrama, ya. Asrama 1, 2, aspa 1, ya. Terus ke belakang, sampai masuk ke kamar-kamar. Masya Allah. Itu pengalaman yang paling berharga. Sampai akhirnya otak bisnis saya tuh masih keluar ketika itu. Waduh, saya setiap hari nih kan datang ke kamar-kamar bertemu dengan teman-teman pondok sampai semua tuh pada kenal saya. Ya, akhirnya saya berpikir karena saya setiap malam datang ke kamar-kamar, kenapa tidak saya sambil jualan? Saya dulu jualan parfum juga, teman-teman sekalian ya. Jualan parfum sambil nagihin uang galon. Luar biasa itu. Sambil nagihin uang galon, bawa parfum. Biasanya parfumnya suka dicobain kan sama teman-teman di kamar. Akhirnya tapi ada yang beli, ada juga yang nyobain doang gitu. Jadi kita bersedekah ya. Nah, subhanallah. Nah, namun adik-adik sekalian, alhamdulillah di semester 3 saya full untuk apa? Untuk tidak menerima transferan dari orang tua ketika itu. Karena memang orang tua pun agak sulit, jadi bagaimana berpikir untuk tetap bertahan hidup. Namun disitulah teman-teman sekalian yang menjadi kekuatan yang sampai saat ini saya rasakan. Sampai bisa S3 sendiri, ya. Lalu saya memutuskan di semester 3 untuk apa? Untuk bayaran sendiri, akhirnya dapat beasiswa, cari beasiswa, ya. Terus sambil kuliah, akhirnya saya bisnis di kampus setiap semester karena berpikir untuk ada pemasukan berpikir untuk ada pemasukan lagi. Setiap awal semester saya selalu jualan buku, teman-teman sekalian, jualan buku di kampus. Jadi kalau misalkan dosen yang menyarankan untuk beli buku, biasanya disarankan kepada saya orang-orang sekelas. Jadi teman-teman kelas saya semuanya dikoordinir. Nah, ini ada Akar ya. Nah, dikoordinir semuanya. Alhamdulillah jadi pemasukan. Nah, namun pada intinya adik-adik sekalian, jadilah mahasiswa yang mandiri. Niatkan pada diri ini jangan sampai kita nyaman dengan keadaan ataupun saat ini masih diberi oleh orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya dengan kemandirian saya seperti itu, saya terlatih mental untuk bisa untuk bisa bertahan hidup, untuk saya bisa syiar. Karena ketika di awal, nah ini ilmu yang pertama, silahkan dicatat untuk bekal teman-teman. Yang pertama ini adik-adik sekalian harus mulai diniatkan pada hari ini, teman-teman sekalian. Ya, ketika adik-adik datang ke Bandung, mondok, lalu kuliah di sini di Bandung, saya sarankan segera tulis untuk luaskan niat kita. Kira-kira yang pertama? Luaskan niat. Maksudnya apa, Kang? Luaskan niat. Mohon maaf, teman-teman sekalian. Saat ini adik-adik datang ke Bandung, coba cek dulu apa niatnya. Ya, apa niatnya? Mau apa sih kita nih saat ini, dan nanti ke depannya pun saya mau ngapain. Nah, karena innamal a'malu binniyat. Jadi sebenarnya setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya, teman-teman sekalian. Maka saya sampaikan, saya dulu menuliskan ketika pertama di Bandung itu banyak niatan-niatan saya. Ya, banyak niatan-niatan saya. Dan mana ketika saya mengikuti sebuah pelatihan training dituntut untuk menulis, silahkan tulis apa cita-cita kamu, niatan kamu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu tuliskan. Makanya saya pun hari ini dengan waktu yang singkat,
Saya ingin menjelaskan hanya mungkin sedikit-sedikit saja teman-teman sekalian. Pertama, adik-adik silahkan saat ini coba tanya kembali, niat saya tuh nanti apa sih datang di Bandung ini, nanti mau ngapain? Silahkan luaskan niat. Saya dulu ketika menuliskan niat, ya Allah, saya niat ingin menjadi seorang dai, ya Allah, yang menegakkan kalimat-Mu, ya Allah, mengajak kebaikan. Itu awalnya. Lalu saya berniat, ya Allah, saya pengen keliling Indonesia, ingin bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Lalu ya Allah, saya ingin punya pondok. Ya Allah, saya ingin menjadi rektor, ingin punya sekolah. Perbanyak, perluas niat kita, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Ketika kita meluaskan niat kita, insya Allah akan ada, apalagi niatan itu merupakan sebuah niatan yang mulia untuk membahagiakan orang lain. Bukan hanya untuk orang tua, tapi kita berniat untuk membahagiakan orang banyak, teman-teman sekalian. Ya, niat kita untuk membahagiakan orang banyak. Tulis alasan-alasan yang membuat kita ingin jadi seperti itu apa aja sih? Nah, yang pertama, luaskan nih niat. Jadi kalau misalkan sekarang niatnya ke Bandung ataupun mondok kuliah di Bandung, saya supaya kelihatan bagus nih sekampung misalkan, ataupun mau cari jodoh orang Bandung. Nah, coba itu niatnya masih sempit ya. Silakan luaskan niat teman-teman sekalian untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, jadi luaskan niat teman-teman sekalian, apapun itu, ya, yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampai akhirnya saya pun saat ini, teman-teman sekalian, ada sebuah niatan. Ketika saya menuliskan niat, ya Allah, saya ingin berkeliling ke Indonesia, ya Allah. Akhirnya saya dulu ketika S1 di semester 4, teman-teman sekalian, teman-teman saya sibuk ya melakukan perkuliahan saja, tapi saya sibuk sudah mulai keluar daerah, naik pesawat kemana-mana. Ya, alhamdulillah. 1 tahun saya melatih mental saya jadi seorang pengusaha, jadi seorang cara yang awalnya dulu saya pendiam, hanya seorang atlet, awalnya atlet sepak bola gitu ya, tidak cara ngomong, tapi ketika ada sebuah niatan yang mendasar, saya tancapkan niat saya ingin menjadi seorang yang bermanfaat. Allah mudahkan, Allah pertemukan dengan orang-orang yang bisa mencapai kepada apa tujuan saya. Termasuk saya ingin menjadi seorang trainer. Akhirnya saya dipertemukan dengan ahli terapi, yang mana saya dulu punya mental block ketika ada ngomong di depan banyak orang tuh gemeteran, takut dan dikduk ya. Bahkan hanya beberapa orang pun saya tidak pede, tidak percaya diri. Namun saya dipertemukan dengan ahli terapi, di terapi akhirnya bisa berani maju ke depan, berbicara mulai dari 10 orang, 100 orang, bahkan ribuan orang kita bisa berbicara di hadapan banyak orang. Nah, ini berproses teman-teman sekalian. Berawal dari sebuah niatan. Ya, niatan. Lalu apa selanjutnya? Setelah semester 4 saya sudah keliling-keliling dan ini melatih mental. Sangat melatih mental sekali teman-teman sekalian ya. Dan akhirnya di semester dia mau di toko-toko. Saya izin mute dulu ya. Nah, di semester 4 aktif organisasi, dapat beasiswa dari beberapa lembaga. Alhamdulillah, karena kita aktif, dekat dengan para dosen, ya, nilai juga tidak kurang dari 3,5, tetap dipertahankan. Di semester 7, Allah takdirkan teman-teman sekalian. Saya dulu kan sudah sering keliling-keliling Indonesia, sudah banyak untuk banyak bertemu dengan orang gitu ya. Akhirnya saya berniatan di semester 7 untuk menikah. Saya menikah di semester 7, teman-teman sekalian ya. Semester 7 S1. Yang lainnya sibuk ngurus skripsi, saya sibuk untuk menyiapkan pernikahan. Apalagi istri saya tuh orang Medan ya. Kalau Kang Ahyani semester berapa sekarang? Saya semester 8, Kang. Ya, udah kelewat 1 semester berarti ya. Iya. Saya dulu Insya Allah semester 7 semester nikah, lagi. teman-teman sekalian, ya, melamar ke Medan. Dan Masya Allah, saya bertemu dengan istri saya pun cuman hanya sekali. Pertemuan pertama, istri saya asli Medan, kuliah di Padang, kami bertemu di Pekanbaru. Saya asli Bogor, kuliah di Bandung, bertemu di Pekanbaru. Pertemuan pertama di Pekanbaru, pertemuan kedua ta'aruf, pertemuan ketiga hitbah, pertemuan keempat menikah.
Masya Allah. Nah, makanya apa? Ada sebuah yang terbentuk, ada sebuah proses di mana 2 tahun melatih mental kita, percaya diri kita, ya, dan lain sebagainya. Karena yang namanya ilmu itu bisa semuanya dikejar, adik-adik sekalian. Saya jurusan ilmu hukum, tapi banyak mengisi-ngisi training motivasi, kegiatan di masjid-masjid, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada luasnya niat ini. Ketika kita meluaskan niat, teman-teman sekalian, maka nanti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Nah, makanya pada hari ini pun saya ingin menyampaikan pengalaman saya, luaskan niat teman-teman. Karena ketika kita luaskan niat menolong orang, ya, Allah pun nanti akan menolong kita, adik-adik sekalian, ya. Sampai akhirnya, dan saya ketika menikah pun di semester 7, teman-teman sekalian, banyak keluarga pun awalnya emang mau bisa selesai katanya kuliahnya. Alhamdulillah saya 4 tahun selesai kuliah. Bahkan saya menyampaikan kepada keluarga, saya mau sampai lulus S3 karena saya niat menjadi rektor. Kalau rektor itu harus sampai S3. Banyak yang meragukan awalnya. Meskipun dengan biaya pribadi gitu ya, karena orang tua stroke, ya, sakit, tapi karena ada luasnya niat ini jadi menguatkan, dan Masya Allah. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi, teman-teman sekalian. Ya, nah, makanya ini penting di awal, luaskan niatkan. Kalau misalkan niatnya masih bengkok nih, misalkan supaya kelihatan gaul, misalkan ke Bandung, hilangkan itu. Luaskan niat kita yang baik-baik saja, teman-teman sekalian, ya. Karena Allah akan melihat apa yang akan kita lakukan nanti. Nah, itu yang pertama untuk adik-adik sekalian, ya. Jadi tuliskan. Nah, ataupun misalkan saat ini saya ingin tanya, di sini ada tidak yang awalnya salah jurusan sampai saat ini? Ini biasanya jadi kendala mahasiswa yang awal. Coba saya ingin tahu, kalau ada silahkan chat. Katakan saya, di sini siapa yang merasa salah jurusan? Rina Rusmawati. Waduh. Oke, baik. Ada yang lain? Wulan Kusuma. Oke, ada 4-3 orang. Desi. Oke, baik. Oke. Sophia, baik, cukup ya. Nah, bagi yang salah jurusan, jangan khawatir teman-teman sekalian. Ya, kalau misalkan saya dulu itu ketika pertama masuk UIN, saya mau masuknya tuh pengen ke fakultas dakwah, ya. Ingin ngambil dakwah, jurusan dakwah. Namun ternyata Allah takdirkan saya masuk ilmu hukum. Ya, Masya Allah. Kata saya tuh, ini kenapa ya Allah saya ditakdirkan seperti ini. Awalnya saya ada penyesalan, teman-teman sekalian. Kayaknya saya berhenti aja apa ya. Saya ini banyak keraguan. Namun ternyata kalau misalkan kita mampu mengambil bahasa cinta dari Allah, pesan cinta dari Allah, sebenarnya untuk apa sih Allah memberikan ini? Dan Masya Allah, saya masih mempositifkan, masih selalu prasangka buruk kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, saya yakin ini pasti yang terbaik untuk saya. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, saya memang menyelesaikan ini dengan teknik terapi. Ada dengan teknik terapi, ya. Salah satunya dengan teknik EFT, slow hypnosis, banyak. Makanya nanti, nanti ada door prize dari saya, ya. Ada e-course karakter building with Asmaul Husna. Selamat nih bagi 3 orang nanti yang beruntung. Nanti di akhir acara diumumkan panitia, sudah ada nama-namanya. Nah, di sana ada, saya dalam privat saya itu ada bagaimana menghilangkan mental block di masa lalu, bagaimana menghilangkan ketidaknyamanan, trauma di masa lalu, bahkan tidak pede, tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Ternyata ini bisa dilatih, teman-teman sekalian. Misalkan dulu saya merasa gemeteran, deg-degan ketika berbicara di depan umum, tapi ketika setelah diterapi, akhirnya apa? Masya Allah. Jadi senang bicara di depan umum gitu ya. Jadi kebalikannya. Karena kenapa? Karena diri kita ini, mohon maaf, kita ini bukanlah pikiran kita ini bukanlah perasaan kita. Tapi kita adalah pengendali pikiran dan perasaan kita, teman-teman sekalian. Nah, maka kita harus bisa mengendalikan itu semua. Ya. Nah, setelah itu, adik-adik sekalian, kita luruskan niat dan luaskan niat, teman-teman sekalian.
Itu yang pertama. Tancapkan niat dari sekarang, tuliskan di dinding-dinding bila perlu, sampaikan kepada orang tua, mah saya niat ini mau jadi ini, mah saya ini niat jadi ini, saya mau bangun ini, mau bangun ini, dan lain sebagainya. Saya pun tidak terasa sekarang pondok alhamdulillah sudah ada, lalu apa, yayasan, dan bergerak di beberapa kegiatan juga. Nah, Allah hadirkan nanti itu teman-teman sekalian. Mungkin alhamdulillah saya baru masuk usia 29 tahun sekarang. Insya Allah sekarang mau menyelesaikan S3, sudah mau masuk, tinggal 1 tahun lagi, sedang disertasi, sedang menyusun, insya Allah tahun depan saya sidang. Nah, ini dengan sebuah, karena awalnya meluaskan niat, kuatkan keyakinan teman-teman ya. Nah itu, lalu yang kedua teman-teman sekalian, yang menjadi sebuah hal yang luar biasa, ya, ada rumusnya apa? Ikhtiar iman sempurna, teman-teman sekalian. Coba tulis, ikhtiar iman sempurna. Apakah ikhtiar iman sempurna ini? Nah, teman-teman sekalian, setelah kita punya niat, setelah kita punya tujuan, bahkan saya kenapa menyuruh teman-teman semuanya tadi menuliskan moto hidup. Kenapa harus punya moto hidup, teman-teman sekalian? Karena moto hidup ini mencerminkan diri kita. Moto hidup ini mencerminkan diri kita. Saya pun moto hidup ketika S1 banyak berubah-berubah. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wah, banyak lah ya. Sampai akhirnya saya menemukan moto hidup saya pribadi saat ini. Ya, yang mana apa moto hidup saya? Hiduplah berarti, bermanfaat sampai mati. Itu moto hidup saya. Hiduplah berarti. Ketika kita masih hidup harus berarti dan bermanfaat sampai mati. Kalau kita sudah meninggal dunia, pastikan kita masih bermanfaat. Contohnya apa? Saya ingin merasakan ketika saya meninggal dunia, tapi masih ada orang yang masih merasakan manfaat dari ketika saya hidup. Kita bangun sekolah, bangun pondok, bangun pondok yatim dan lain sebagainya. Ya, kita niatkan itu. Ya. Nah, makanya itu moto hidup sangat penting. Makanya yang masih ragu-ragu dalam moto hidup, yang masih mencari-cari, coba cari, tanya ke dalam diri sendiri. Apa sih moto hidup saya nih? Nah, ya, seperti itu. Nah, tadi ikhtiar iman sempurna. Teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah menetapkan sebuah tujuan, sebuah target, niat yang luas tadi, silahkan kita berikhtiar, teman-teman sekalian. Ya, silahkan adik-adik berikhtiar sekuat mungkin. Ya, ikhtiar iman sempurna. Maksudnya apa iman sempurna? Kita boleh ikhtiar, teman-teman sekalian. Tapi ikhtiar kita harus selalu melibatkan Allah. Ya, ikhtiar yang kita lakukan harus selalu melibatkan Allah. Ini titip pesan saya, teman-teman sekalian. Karena ini pengalaman pribadi, adik-adik sekalian ya. Mulai dari masuk kuliah, ya Allah, saya selalu minta kepada Allah, ya Allah, bimbing, temani saya, ya Allah, untuk melakukan perjuangan ini. Ya, temani saya, ya Allah, untuk bisa meneruskan kuliah saya, ya Allah. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika S1, saya masuk ke UIN pun dulu dibiayai oleh bibi saya karena orang tua kurang mampu ketika itu. Namun teman-teman sekalian, saya ikhtiar. Nah, ketika ikhtiar itu harus melibatkan Allah. Sampai yang paling terasa yang saya rasakan ketika saya masih teringat ketika pas mau masuk S2, teman-teman sekalian. Ya, ketika mau masuk S2, ini pengalaman berharga. Bahkan sebelumnya pun banyak. Cuman ini yang paling berharga dan Allah bayar cash langsung itu. Bayar cash langsung itu maksudnya apa? Terasa pertolongan Allah itu nanti hadir. Bayangkan teman-teman sekalian, ketika saya lulus S1 4 tahun selesai. Saya kan sudah menikah nih. Akhirnya istri saya bawa ke Bandung. Nah, ketika itu ketika lulus, saya sudah berajam, ya Allah, saya pengen harus selalu terus melanjutkan S2, nggak mau berhenti dulu, nggak mau menunda dulu saya. Akhirnya, alhamdulillah tabungan kan dulu punya gitu ya. Cuman karena ketika pas saya selesai lulus, pas mau penerimaan S2 ketika itu teman-teman sekalian, bayangkan saya baru pulang mudik. Mudik saya ini baru pulang dari Medan. Ya, kalau pulang dari Medan ini kita tidak cukup hanya megang uang 1 juta, 2 juta, bahkan 5 juta pun kurang tidak cukup. Karena kenapa?
harus bayar pesawat ya dan lain sebagainya. Nah, ternyata ketika itu pas mau penerimaan S2, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata tabungan saya habis. Tabungan saya habis, tidak ada karena baru pulang mudik ketika itu. Akhirnya, waduh ya Allah, saya gimana nih mau masuk S2, kata saya. Saya terus bertafakur, terus berikhtiar, tapi selalu ngobrol dengan Allah tuh. Jadi kadang banyak orang yang suka menyebutkan nama Allah, tapi jarang ngobrol dengan Allah. Padahal kan Allah itu, Masya Allah, selalu menemani kita ya. Bahkan lebih dekat dengan urat nadi kita. Seperti itu. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, ketika saya mau masuk S2 ketika itu, jujur saya tidak megang uang ketika itu. Bahkan kalau pas saya cek ketika itu tuh di dompet paling berapa duit tidak akan cukup uangnya untuk bisa daftar S2. Namun apa yang saya lakukan ketika itu teman-teman sekalian? Akhirnya saya ketika itu berdoa ke Allah, ya Allah, di mana ya Allah? Cuman yang saya teringat kata-kata guru saya tuh, pokoknya mah ikhtiar, doa, ikhtiar aja. Seperti itu. Nasihat guru saya. Lalu saya doa pagi-pagi. Akhirnya saya kurang lebih jam 8, teman-teman sekalian, datang ke kampus. Masih di UIN, alhamdulillah masih di UIN, karena masih dekat ya. Masih di UIN, datang ke kampus, datang ke pasca sarjana, teman-teman sekalian. Pas datang ke pasca sarjana, saya bertanya kepada TU di sana, Pak, berapa masuk S2? Sekian katanya, berapa juta kan? Akhirnya saya di sana sudah bertanya, ada formulir, ya Allah, saya ngobrol, ya Allah dari mana saya ini bisa daftar S2, ya Allah bisa masuk S2 dari mana, ya Allah. Akhirnya apa teman-teman sekalian? Ketika saya berbicara seperti itu, akhirnya Allah ilhamkan saya kemana? Untuk keluar dari pasca sarjana. Nah, ketika saya keluar dari pasca sarjana itu, dari gedungnya, pas melihat ke hadapan saya itu ada apa kira-kira? Kalau Kang Ahyan ini masuk berarti 2016 ya? 2017. Oh, 2017 ya. Nah, ketika pasca sarjana keluar tuh, ternyata di depan saya terpampang masjid Iqomah. Karena pasca sarjana di depan masjid kalau dulu. Nah, akhirnya teman-teman sekalian singkat cerita, saya kayaknya harus laporan dulu nih sama yang memberikan rezeki. Karena saya yakin dalam Asmaul Husna pun apa? Allah itu ya Fatah, ya Razak, ya Goni, ya Mugni. Ini. Sampai akhirnya saya bisa menulis buku saat ini tentang Asmaul Husna. Ini merupakan pengalaman-pengalaman saya yang saya rasakan. Ya, saya yakin Allah tuh pasti akan ngebiayai saya untuk kuliah, kata saya dalam ketika itu. Akhirnya teman-teman, saya datang ke Masjid Iqomah di sana. Lalu apa? Ambil air wudhu. Dan kebetulan kurang lebih jam 9-an ketika itu, saya sholat duha di sana. Sholat duha, sholat taubat, sholat hajat. Saya minta kepada Allah di sana tuh, ya Allah, dari mana saya ini bisa daftar S2, ya Allah, bisa masuk S2. Berdoa saya di sana. Nah, akhirnya kira-kira pas ketika saya berdoa, Allah menurunkan nggak uangnya kira-kira untuk bisa bayar S2? Hah? Kalau misalkan langsung menurunkan, kaget juga kita ya. Ternyata teman-teman sekalian, Allah tidak ada kasih uangnya di hadapan saya. Saya berdoa, ya Allah gimana ini. Namun setelah itu teman-teman sekalian, entah kenapa saya terilhamkan dalam pikiran saya, Sihab, coba datang ke depan UIN, kampus. Di sana ada ATM, coba datang ke sana, katanya. Saya terilhamkan seperti itu. Ada ya terbesit seperti itu. Akhirnya saya datang ke depan kampus UIN. Kalau teman-teman udah pernah ke UIN ya, di kampus itu ada Bank BRI. Nah, di sampingnya itu ada ATM BRI. Ya. Nanti kalau misalkan kalau belum masuk ke kampus, berarti nanti datang ke kampus. Nah, coba lihat di sana, ada ATM BRI. Saya datang ke sana teman-teman sekalian, ya. Ketika itu saya ngantri di depan ATM panjang. Kata saya sambil berbicara, ya Allah, dari mana saya bisa masuk S2, ya Allah. Lalu kan kita harus berharap ke Allah, betul nggak? Harus selalu melibatkan Allah. Ketika dari awal niatan, proses sampai akhir itu harus melibatkan Allah. Agar kenapa? Kalau kita selalu berharap ke Allah, itu insya Allah akan ada kebahagiaan. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai berharap kepada makhluk,
Nah, tunggu-tunggu saja kekecewaan teman-teman sekalian. Nah, singkat cerita, saya ngantri di ATM itu, akhirnya saya masuk ke dalam ATM. Pas masuk ke dalam ATM, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika saya mau masukin ATM, ya, tiba-tiba di mesin ATM itu ada uang ratusan ribu. Coba, ada uang ratusan ribu di ATM itu. Nah, ini mulai bermain nih malaikat dan iblis ya. Ambil aja Hab misalkan buat bayar S2 cukup itu kan. Nah, ternyata saya ambil teman-teman sekalian itu uang di ATM. Cuman masih alhamdulillah malaikat masih menang dulu. Hab, ini bukan hak kamu katanya kan. Rasanya bukan hak saya itu. Nah, namun saya pun alhamdulillah belum tidak tergoda ketika itu tidak mengambil langsung ke kantongin, tapi saya ambil, saya tanya kepada orang yang di belakang saya, Pak, mohon maaf Pak, tadi Bapak melihat nggak ada orang yang ngambil uang apa di ATM? Oh, kesana katanya tuh bapaknya, pakai baju batik, lari kata tadi. Si bapaknya tuh udah pergi ternyata, ya, kayaknya buru-buru bapaknya tuh, pakai baju batik. Akhirnya itu uang saya bawa, saya pegang dulu, saya kejar si bapak itu, ternyata teman-teman sekalian tidak terkejar. Akhirnya apa? Ya Allah, ini kemanakan uangnya kata saya tuh. Buat bayar S2 ini cukup kata saya. Tapi alhamdulillah malaikat pun masih menang teman-teman ya. Saya masih dibimbing oleh Allah tuh, ini bukan hak saya kata saya tuh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya datang ke Bank BRI di dekat ATM itu. Saya datang ke Bank BRI, saya datang ketemu satpam. Pak, mohon maaf, tadi saya datang ke ATM. Ini saya nemu uang. Wah, BRI masuk. Kaget juga ketika dilihatin uang ratusan ribu sama saya kan, si bapaknya itu. Akhirnya saya disuruh masuk sama satpam di sana. Nah, saya jelaskan, nah Dek, tunggu ya nanti ke CS-nya katanya. Saya nunggu ke CS-nya, akhirnya pas ngobrol, saya jelaskan. Tadi saya mau ambil uang, mau ke ATM, ada uang Mbak, ini sekian. Untuk dikasihkan aja. Oh iya Dek, jam berapa tadi? Sekitar jam segini katanya. Udah, singkat cerita, selesai dari bank itu, saya keluar teman-teman sekalian. Keluar dari bank. Ketika keluar dari bank, ya Allah, saya pengen daftar S2, ya Allah. Saya masih berharap ke Allah tuh ya. Gimana caranya ini ya Allah? Nah, ternyata saya datang keluar dari bank, saya datang ke parkiran, ngambil motor. Saya sudah pakai helm, teman-teman ya. Sudah pakai helm, sudah naik motor saya, sudah mau nyalain motor. Di belakang saya tiba-tiba saya melihat ada bapak-bapak pakai baju batik lari. Oh, bapak pakai baju batik lari. Kata saya, wah jangan-jangan ini bapak-bapak yang tadi, kata saya tuh. Akhirnya saya turun lagi dari motor, teman-teman sekalian. Saya turun dari motor, saya simpan helmnya. Akhirnya saya kejar bapak-bapak itu. Saya sampaikan, Pak, punten, Bapak tadi yang ngambil uang di ATM ya Pak? Yang ketinggalan, oh iya Dek. Katanya. Oh iya Pak, punten tadi saya sudah titipkan ke CS di Bank BRI itu Pak. Oh gitu, oh Dek, sini dulu katanya. Saya dipanggil teman-teman sekalian. Tetap saya terus ya Allah, gimana nih cara bayar S2 gitu ya. Dalam hati itu tuh ngobrol dengan Allah gitu. Akhirnya singkat cerita teman-teman, saya diajak masuk ke dalam bank itu. Saya ngobrol dengan si bapaknya. Ya Pak, saya baru selesai kuliah, baru sudah ini tuh. Nah, mau melanjutkan lagi gitu kan. Tapi saya tidak menceritakan masalah saya tidak punya uang untuk daftar S2 ya teman-teman sekalian. Cuman ngobrol doang, kenalan dari mana ini itu. Udah gitu, apa? Dek, tunggu dulu ya. Si bapaknya akhirnya ke CS, ngurus-ngurus uang tuh kan, karena lumayan banyak. Nah, akhirnya apa? Selesai itu, bapaknya sudah selesai, bapak udah selesai nih. Akhirnya saya mau pamit, teman-teman sekalian. Saya berdiri, saya mau pamit. Pas di pintu bank itu, saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya kayaknya duluan apa mau ada kegiatan lain, kata saya tuh ke bapak. Pas saya mau cium tangan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata uang yang tadi yang dari ATM itu semua diberikan kepada saya. Lalu saya menolak. Pak, jangan Pak, nggak apa-apa Pak. Ini apa kan ini punya Bapak kata saya. Saya tidak langsung mengambil ya, jaga harga diri juga gitu kan. Ini punya Bapak kan Pak tadi yang di ATM. Tapi si Bapak itu apa? Maksa teman-teman sekalian untuk apa? Untuk kasih uangnya ke saya. Udah deh, ini rezeki kamu katanya. Ini buat kamu pegang katanya. Masya Allah teman-teman sekalian. Dari situ saya pas keluar dari bank menetes air mata saya di sana. Kenapa? Ini uang saya langsung bisa daftar S2 teman-teman sekalian. Saya bayarkan langsung semuanya ketika itu. Nah, alhamdulillah ternyata si bapak itu siapa? Beliau itu pejabat
dari Fakultas Saintek ya. Dekan kalau tidak salah ketika itu, ya beliau tuh, masya Allah, saya dipertemukan dengan tuh. Saya pikir apa ini malaikat gitu ya, yang datang ngasih uang ke saya gitu. Nah, tapi mudah-mudahan saya ini menanamkan dalam hati saya dari kejadian itu teman-teman sekalian, dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat adik-adik yang saat ini mungkin sedang berproses untuk belajar sebagai mahasiswa ya, punya banyak cita-cita. Yakinkan dalam hati ketika kita sudah menancapkan niatan-niatan baik kita, yakinilah kita minta tolong ke Allah untuk apa? Untuk selalu menemani kita. Ya Allah, temani saya ya Allah. Temani saya ya Allah. Akhirnya apa? Saya pun S2. Sekarang saya tidak terasa 2 tahun S2 selesai. S3 saya sudah 2 tahun. Tinggal 1 tahun lagi. Ya kerasa teman-teman. Dipikir-pikir rezeki itu dari mana? Ya dari Allah kan. Nah, makanya kalau teman-teman saat ini yang mungkin ada pesimis, waduh biaya ini itu, mulai hari ini teman-teman sekalian, libatkan Allah selalu. Ya, jadi pada intinya apa? Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Ya, ketika berniat kita minta ke Allah, ya Allah, temani saya untuk bisa mencapai tujuan dan niat saya ini ya Allah. Ketika kita proses nih ingin mencapai niatan kita, ya Allah, temani saya ya Allah. Ketika selesai kita pun hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah. Terima kasih ya Allah. Jangan sampai sombong pula kita ya. Sombong, kita udah sukses, teman-teman sudah sukses dan lain sebagainya, jangan sampai sombong. Nah, makanya hal itu harus ditanamkan dalam diri teman-teman. Berharaplah kepada Allah. Jangan sampai nanti sudah mulai masuk kuliah, waduh mau bayaran, yang diingat dulu orang tua. Emang orang tua yang ngasih rizki? Bukan, Allah. Minta dulu ke Allah, ya Allah dari mana rizkinya? Baru nanti ikhtiar ke orang tua. Nanti ada ikhtiar yang lainnya. Mau beresin skripsi nih, Kang Ahyani. Ya Allah gimana nih judul UP ya Allah. Jangan dulu mikir dosen. Doa dulu, tahajud. Nah, saya dapat ilmu yang paling saya terkenang di Alisan itu apa? Dari tahajud teman-teman sekalian. Pak Kiai, Pak Haji Tantan, karena saya sering nyuci mobil beliau, kami sering disuruh datang ke rumah beliau, makan di sana, ya. Kalau awal semester itu yang pertama kali dipanggil itu Bang Gopur, saya, karena yang paling dekat. Untuk apa? Kan santri itu hampir ribuan di Alisan. Mereka tuh pada bawa oleh-oleh dari kampung masing-masing. Itu rumah Pak Haji itu kalau misalkan awal semester itu penuh oleh-oleh. Ada pisang, ada kelapa gitu kan. Dari kampungnya kan jarang pelosok-pelosok gitu ya. Macam-macam, dodol dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman sekalian, ya dari tahajud teman-teman sekalian, saya nitip seorang penuntut ilmu itu jangan sampai terlepas tahajud. Apalagi yang sedang sidang, mau menghadapi sidang, apapun itu teman-teman sekalian, minta di waktu tahajud. Ya, ini mungkin pesan saya kepada teman-teman. Ini pun saya kan selalu dinasihati oleh Pak Haji itu tahajud. Bahkan di Aspa 1 itu kalau misalkan pas tukang ngebangunin, ya alhamdulillah Allah takdirkan gitu ya, yang ngebangunin tahajud tuh biasanya saya dan ada teman. Itu ketika Pak Haji datang ke asrama tuh kita udah pada bangun. Oh hab sok udangkeun. Oh gedor-gedor gitu kan. Itu kenangan-kenangan ketika masa mondok ketika itu. Nah, makanya teman-teman sekalian itu dipegang ya. Biar apa? Biar ada kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, teman-teman. Ya, karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, ingat nih ya, rumus kedekatan itu adalah kemudahan. Coba tulis nih di catatannya biar teringat terus. Rumus kedekatan itu adalah kemudahan, teman-teman sekalian. Ya. Rumus kedekatan adalah kemudahan. Contoh, kalau adik-adik di saat ini misalkan di rumah ataupun di kampung, dekat kita dengan kepala desa. Ketika kita butuh apa-apa di tempat desa kita, akan mudah tidak kira-kira? Mudah. Seseorang dekat dengan Pak Wali Kota, mau bikin kegiatan nih di kota Bandung contohnya. Ini proposal, akan mudah karena dekat. Dekat dengan presiden, akan ada kemudahan. Bagaimana pertanyaan, atau dekat dengan dosen.
akan ada kemudahan, nilai mudah nanti itu ya, bimbingan mudah karena ada kedekatan. Bagaimana pertanyaannya kalau kita dekat dengan yang memberikan rezeki, dekat dengan yang memelihara kita, yang mengurus hidup kita, yang memberikan kehidupan kepada kita. Siapa itu? Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, maka yang lainnya pun mudah, teman-teman. Yang lainnya pun mudah, insya Allah. Maka rumus kedekatan itu adalah kemudahan. Kalau teman-teman ingin dimudahkan nanti ketika kuliah, teman-teman ingin dimudahkan untuk biaya, untuk dapat beasiswa. Rumusnya apa? Dekati yang nanti yang memberikan beasiswa. Bukan dosen, bukan makhluknya dulu. Tapi apa? Tapi yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepada kita. Dan mau siap nikah nih nanti nih, nyari jodoh. Jangan kita berikhtiar untuk pacaran misalkan. Tapi dekati dulu yang memberikan jodoh. Siapa? Allah. Nanti ada kemudahan. Ya, paham ya sampai sejauh ini ya? Rumus kedekatan adalah kemudahan. Jadi kalau kita mau mudah, dekati aja yang memberikan kemudahan. Allah. Ya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi maksud dari ikhtiar iman yang sempurna itu apa? Kita ikhtiar sekuat mungkin, belajar rajin, datang ke kampus jangan sampai telat. Kerjakan tugas dengan baik, ikut organisasi. Nah, ini penting juga ikut organisasi, saran saya. Saya pun dulu ikut beberapa organisasi. Akhirnya saya ketika ikut beberapa organisasi, hampir dari semester 1 sampai semester 3 itu saya coba semua. HMI, PMII, ya, LDM, dan lain sebagainya saya coba. Cuman saya teringat pesan guru saya ketika pas mau ke Bandung. Kalau kamu ikut organisasi, kuncinya satu. Kalau organisasi itu bisa dikatakan bagus, mereka itu mampu memperhatikan waktu sholatnya. Ternyata teman-teman sekalian, ketika saya ikut organisasi di kampus UIN, ya, Masya Allah, ada yang misalkan sholat asar jam 2:30, mau jam 3 baru sholat asar coba ya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman nanti ikut organisasi, coba organisasi ini sangat menyarankan untuk mengingatkan kita sholat atau tidak. Misalkan waktunya azan, rapat pending, bagus tuh. Ya, jadi jangan sampai sholat diakhir-akhirkan, bahkan ada yang tidak sholat. Nah, tidak sedikit di UIN itu seperti itu teman-teman sekalian. Makanya kita harus pandai-pandai mencari organisasi yang terbaik. Nah, termasuk OSPA ini yang bagus ya. Ini berkhidmat untuk mengelola santri, berkhidmat kepada kiai, sangat rekomendasi. Saya kan dulu juga di yang lembaga dakwahnya juga ikut ya, dan lain sebagainya. Nah, itu aja, saya titip itu. Kalau teman-teman nanti ikut organisasi yang ada di kampus, silahkan boleh manapun coba. Namun nanti berlabuhlah di tempat yang menurut kita yakin dan tentunya sesuai dengan apa yang akan mencapai kepada cita-cita dan tujuan kita. Ya. Paham ya? Nah, seperti itu. Terakhir dari saya, nih pesan dari saya terakhir teman-teman sekalian, coba jujur, sekarang mau mendekati bulan suci Ramadan. Salah satu penyebab seseorang itu terhambat dalam kegiatan perkuliahannya, terhambat dalam prestasinya. Mohon maaf, ini data empirik yang sudah sering kami temukan. Saya banyak membina mahasiswa, teman-teman sekalian. Hampir kurang lebih 5 tahun saya membina mahasiswa, membimbing skripsi, dan lain sebagainya. Saya pun ketika membina mahasiswa tidak hanya cukup hanya kenal saja, tapi saya mengetahui tentang keluarganya seperti apa, background keluarganya, ya, orang tuanya kerjanya apa. Jadi kita memahami daripada psikologis seorang mahasiswa tersebut. Nah, akhirnya teman-teman sekalian, menurut data orang-orang yang berprestasi dan lain sebagainya, yang menghambat dari prestasi-prestasi mahasiswa, adik-adik sekalian, salah satunya apa? Nah, jadi saya ingin sampaikan pada hari ini, mumpung mendekati bulan suci Ramadan, mau 2 hari lagi kita berpuasa di bulan suci Ramadan. So, sekarang jujur-jujuran kepada saya, ya, jujur-jujuran kepada saya, adik-adik semuanya. Saya ingin tanya, virus yang menyebabkan terhambatnya mahasiswa dalam pembelajaran, dalam prestasi, beasiswa, dan lain sebagainya apa? Saya temukan teman-teman sekalian hampir di seluruh Indonesia, beberapa provinsi Indonesia
ternyata virus merah jambu. Apa itu? Virus merah jambu. Apa itu, Bang? Virus merah jambu itu? Virus merah jambu itu virus pacaran di kalangan mahasiswa ataupun ketika teman-teman masa SMA. Oleh karena itu saya ingin tanya kepada adik-adik yang hadir semua di sini, jujur, siapa di antara adik-adik di sini semua yang sampai saat ini ternyata masih pacaran? Cung, saya ingin tahu, jujur. Saya doakan yang jujur, mudah-mudahan Allah sukseskan, Allah berkahkan rezekinya, Allah mudahkan kuliahnya nanti. Kalau misalkan sekarang masih punya pacar, jujur aja. Saya ingin menyampaikan ilmu ini kenapa teman adik-adik? Karena saya sayang kepada adik-adik semua di sini. Saya seorang dosen, saya seorang pengajar, saya sayang kepada teman-teman. Jangan sampai ini menjadi penghambat teman-teman saya. Coba, orang sukses itu merupakan orang yang jujur dan berani. Bukan berarti orang yang misalkan, aduh, Kang, saya sekarang pacaran jadi malu. Enggak, di sini bukan untuk malu-maluan. Tapi saya ingin melihat keberanian teman-teman dan kejujuran teman-teman yang hadir di sini. Ya, coba saya ingin tahu, Cung, atau boleh komen, katakan saya yang jujur saat ini masih pacaran. Oke, siapa duluan nih? Silakan komen, katakan saya. Oke, jangan nih, dari Ine, bagus. Ya, ada lagi. Saya jomblo 18 tahun. Wah, bersyukur ya. Latif, oke, Wulan. Baik. Putih. Siapa lagi? Coba jujur. Alhamdulillah saya baru putus. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jangan sampai ada niatan balik lagi ya. Saya. Ternyata banyak kan. Oke, baik. Teman-teman semua yang ada di sini, saya ingin menyampaikan. Coba dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ini kenapa saya sampaikan adik-adik semuanya. Ini bentuk cinta saya kepada adik-adik mahasiswa calon pemimpin masa depan. Nah, saya tidak ada ikatan saudara kepada teman-teman. Cuman kita ada ikatan emosional sebagai nanti alumni. Ya, kenapa adik-adik sekalian? Kenapa sih ini virus merah jambu ini sangat berbahaya, teman-teman sekalian? Saya ingin sampaikan. Ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Betul? Sepakat ya? Dan keburukan itu akan kembali kepada pelakunya. Sepakat ya? Nah, pertanyaan saya, ketika ada seorang yang pacaran, siapa di antara teman-teman yang setuju? Pacaran merupakan satu dari 1000 pintu menuju pada perzinahan. Setuju tidak? Setuju. Pacaran adalah satu di antara 1000 pintu untuk mendekati zina. Setuju? Setuju. Baik, setuju. Nah, adik-adik sekalian, karena itu pertanyaan saya, apakah bisa dikatakan orang tua yang baik ketika mengizinkan anaknya untuk mendekati zina? Bisa dikatakan? Tentu tidak. Apakah bisa dikatakan laki-laki yang baik ketika ia mau mengajak untuk mendekati zina? Bisa dikatakan laki-laki yang baik? Tidak. Apakah bisa dikatakan perempuan yang baik ketika ia mau diajak mendekati zina? Nah, silahkan cerna sendiri. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, khususnya yang akhwat ataupun yang ikhwan. Data saya ketika hampir 7 tahun berkeliling di beberapa provinsi di Indonesia, ada sebuah data, ada sebuah alasan. Kenapa sih ada seorang yang ingin pacaran? Kenapa sih seorang laki-laki itu ingin pacaran? Kenapa sih seorang perempuan itu ingin pacaran, teman-teman sekalian? Ya, saya ingin buka faktanya dulu seperti ini. Oke, saya ingin berbicara dengan para laki-laki dulu nih saat ini. Karena saya pun laki-laki. Saya pernah dulu di bangku kuliah, bangku SMA dan lain sebagainya. Coba jujur,
para laki-laki. Saya ingin ngobrol dengan para laki-laki dan silakan boleh dijawab ataupun boleh di-chat ya, jujur laki-laki. Data kami ya, kenapa ada seorang laki-laki yang ingin pacaran, teman-teman sekalian? Yang akhwat saya pengen tahu dulu nih. Mau tahu nggak alasan laki-laki ingin pacaran? Akhwat, coba jawab. Mau tahu tidak? Oke, ya. Ya pada gugup semua ya. Ya, saya ingin sampaikan kepada adik-adik beberapa alasan kenapa laki-laki ingin berpacaran. Menurut data kami, teman-teman sekalian, apa? Ternyata alasan yang pertama, dan yang laki-laki jawab jujur nanti ya, bantu saya untuk meyakinkan para akhwat betapa betul atau tidak apa yang saya sampaikan nanti. Silakan yang laki-laki nanti buka aja suaranya ya, yang di-unmute nanti ketika saya tanya. Bayangkan adik-adik sekalian yang ikhwan nih, mau tidak kalau misalkan adik ataupun orang tua kita ternyata yang jadi perempuan ini. Coba nih dengarkan. Alasan laki-laki ingin pacaran itu apa? Yang pertama, laki-laki itu ingin merasakan bagaimana sih rasanya untuk WA-an, SMS-an dengan seorang wanita. Alasan yang kedua, laki-laki ingin tahu nih rasanya bagaimana bisa teleponan dengan seorang wanita. Yang ketiga, laki-laki ingin tahu bagaimana rasanya ketika ngobrol berduaan dengan seorang wanita. Yang keempat, laki-laki ingin tahu bagaimana rasanya memegang tangan seorang wanita. Yang kelima, laki-laki ingin tahu bagaimana rasanya ingin memeluk seorang wanita. Yang keenam, laki-laki ingin tahu bagaimana rasanya ingin mencium seorang wanita. Yang ketujuh, laki-laki pun ingin tahu bahkan bagaimana rasanya ingin bisa bersetubuh dengan seorang wanita. Ternyata data kami hampir 8 alasan inilah yang terjadi kenapa laki-laki ingin dia berpacaran, teman-teman sekalian. Kalau tidak percaya adik-adik yang akhwat nih, saya tanya kepada adik-adik Ikhwan. Coba yang Ikhwan buka suaranya. Bayangkan kalau misalkan yang dipacari itu adik-adik yang Ikhwan semua di sini. Jujur. Betul tidak apa yang tadi saya sampaikan, 8 alasan itu merupakan salah satu di antara 8 alasan itu kenapa laki-laki ingin berpacaran. Betul tidak? Beberapa betul. Beberapa betul. Ya, betul kan? Bagian. Nah, ingat teman-teman sekalian, mohon maaf. Ternyata teman-teman sekalian, yang namanya sifat laki-laki itu selalu ingin mencapai visi misinya. Apa itu visi misinya? Pertama mungkin pengen tahu SMS-an, kedua pengen tahu teleponan, ketiga pengen tahu bagaimana pegangan tangan, keempat pengen tahu bagaimana berpelukan, kelima pengen tahu bagaimana cium seorang wanita, dan sampai seterusnya. Dan ingat, sifat iblis itu, setan itu hutuwati syaitan, ya, membisiki kita dengan langkah-langkah setannya, teman-teman sekalian. Makanya tidak heran data penelitian dari BPS ya, ketika tahun 2015 hampir 50% wanita yang ada di Bandung usia dari kurang lebih 15 tahun sampai 20 tahun mereka sudah tidak perawan lagi. Kenapa? Berawal dari pacaran. Nah, saya prihatin karena jurusan saya ini hukum keluarga, adik-adik sekalian. Yang mana sekarang nih masa pandemi di Pengadilan Agama Bandung 4 kali lipat angka perceraian daripada sebelumnya. Kalau pas sebelum pandemi, jadi pas pandemi ini 4 kali lipat terjadi perceraian itu. Luar biasa kan? Nah, makanya adik-adik sekalian, saya wanti-wanti dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti ini menjadi penghambat. Dan mau tahu nggak para laki-laki, kenapa wanita pun pengen pacaran? Kurang lebih hampir sama sesuai dengan tadi apa yang disampaikan kepada seorang laki-laki tadi juga. Wanita juga pengen tahu nih rasanya WA-an, diperhatiin, dijemput, bagaimana pengen rasanya untuk ditelepon, bertemu, dan lain sebagainya. Jujur, akhwat, betul tidak? Ya, ada yang senyum-senyum pula ya. Mungkin adik-adik tidak melakukan itu, tapi boleh jadi adik-adik pernah mendengar temannya seperti itu, betul kan? Makanya saya ingin wanti-wanti kepada adik-adik, mulai hari ini saya sampaikan kepada adik-adik tadi yang masih berpacaran, ketika sudah tahu nih tadi
Kenapa alasan laki-laki seperti itu? Dan saya punya adik-adik, bagaimana sih caranya putus pacaran secara syar'i? Mau tahu nggak? Hah? Teman-teman adik-adik, saya punya nih metode bagaimana putus pacar secara syar'i. Ya. Nah, kenapa? Jadi insya Allah tidak akan sampai misalkan yang ikhwan punya pacar sekarang tiba-tiba diputusin, langsung ahwatnya tuh pengen bunuh diri misalkan, enggak kan seperti itu. Ataupun yang ikhwannya ketika diputuskan pacarnya tiba-tiba ngancam-ngancam, tidak insya Allah. Mau tahu nggak bagaimana putus pacar secara syar'i? Saya kasih tahu nih di akhir acara ini apa teman-teman sekalian. Kalau adik-adik sekarang yang masih pacaran, kalau ingin tahu nih sejauh mana pacar teman-teman nih saat ini memang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk benar-benar ingin menikahi teman-teman, benar-benar cinta kepada teman-teman, ada bagaimana tolak ukurnya. Sekarang kalau yang akhwat yang masih punya pacar, coba nanti ambil handphonenya, telepon laki-lakinya. Ya, caranya gini, telepon laki-lakinya, misalkan, Assalamualaikum, Kang. Nah, Kang, malam ini bisa nggak datang ke rumah saya? Wah, mau ngapain, Dek? Misalkan kan, ngejawab tuh si Iwannya. Pokoknya datang aja ke rumah, Kang. Tolong sampaikan, Kang, kalau memang Akang benar-benar mencintai saya dan berniat untuk menikahi saya, coba tolong Akang sampaikan kepada orang tua saya, Akang serius mau menikahi saya. Nah, ternyata adik-adik sekalian, hampir 70-80% banyak laki-laki yang ketika dipinta oleh seorang akhwat seperti itu untuk datang ke rumahnya, mereka banyak yang tidak datang. Karena kata laki-laki apa? Waduh, ngapain saya datang ke rumah kamu? Masih banyak kok perempuan yang lain yang lebih cantik, yang lebih kaya. Banyak laki-laki yang melakukan seperti itu, teman-teman sekalian. Makanya kalau misalkan mau tahu nih cinta atau tidak teman-teman saat ini masih berat nih. Aduh, Kang, saya mau putusin pacar saya masih berat. Coba lakukan itu. Suruh datang ke rumah, suruh sampaikan kepada orang tua bahwa laki-laki ini ingin menikahi adik-adik. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata pacarnya itu tidak mau datang, saya ingin sampaikan. Mulai malam itu pun sampaikan kepada pacarnya, lu gue M ya gitu ya. Nah, udah putusin teman-teman sekalian, jangan dipertahankan. Suruh datang ke rumah saja tidak mau, betul? Nah, makanya ini salah satu tips bagaimana bentuk cintanya. Jadi kalau misalkan dia mau mutusin kita pun kita putusin dia, tidak ada orang tua kita tahu jadinya. Nah, begitupun kalau misalkan yang akhwat ataupun yang ikhwan. Ya, kalau misalkan cara putus pacar secara syar'i untuk ikhwan nih. Telepon malam hari ini. Assalamualaikum, Neng. Misalkan. Malam ini ada di rumah nggak, Neng? Oh iya, ada, Neng. Insya Allah Akang malam ini mau datang ke rumah. Akang mau bertemu dengan orang tua Neng. Misalkan. Oh. Udah gitu datang ke rumah akhwatnya dan sampaikan di hadapan orang tuanya. Bapak, Ibu, malam ini saya ingin bersilaturahim ke sini. Saya mau minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini saya sudah memacari anak Ibu, si Neng ini. Sudah mungkin beberapa bulan ini. Makanya saya mulai malam hari ini, Ibu datang ke sini berniat untuk apa? Saya sudah dapat nih, ilmu dari Ustadz Syihab. Bahwa pacaran itu tidak baik. Saya ingin menyampaikan mulai malam hari ini, saya ingin memutuskan pacar saya ini si Neng di hadapan Ibu Bapak. Kan kaget tuh ya orang tua. Wah, ini gentle sekali nih kan. Nah, cuman jangan sampai dari situ. Namun mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan sekiranya nanti Allah takdirkan, ternyata kami berjodoh, kalau misalkan nanti saya datang kembali ke sini untuk melamar anak Ibu, maka mohon diterima ya Bu. Nah, kira-kira kalau misalkan adik-adik akhwat menjadi orang tuanya, ini laki-laki keren tidak? Hah? Keren. Hah? Keren. Gentle tidak? Gentle. Gentle, keren. Tidak main di belakang, dia berani. Ya, untuk bisa mengungkapkan. Dan kira-kira kalau pertanyaan saya, tadi ketika menyampaikan kalau misalkan suatu saat nanti kelak berjodoh dan mau melamar, kira-kira terima nggak? Irsyad?
Insya Insya Allah, Allah. teman-teman sekalian ya. Nah, makanya itu ya. Nah, tujuannya apa? Para ikhwan melakukan hal seperti itu agar nanti si ahwat ini besingan kayak pundung ya, kayak besingan apa bunuh diri kan. Jadi kita tidak punya tanggung jawab karena di hadapan orang tuanya seperti itu ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingin tanya, yang tadi masih pacaran, siap nggak mulai hari ini tidak akan pacaran? Cum, siap untuk mulai masuk perkuliahan nih, untuk siap membebaskan diri dari apa? Dari hal-hal maksiat. Karena ini akan menjadi bumerang dalam kehidupan kita nantinya. Diibaratkan orang yang pacaran ini sedang apa? Menyimpan duri-duri di hadapannya. Sehingga ia untuk meraih masa depannya itu nanti akan kena duri-duri, teman-teman. Saya sampaikan. Kalau teman-teman sudah tidak kuat, lebih baik menikah. Saya pun kan nikah semester 7 kan ya. Bismillah. Nah, tapi pertimbangkan matang-matang ya. Harus ini dulu. Paham ya sampai sejauh ini? Siap tidak mulai hari ini untuk tidak akan pacaran lagi menjelang menyambut bulan suci Ramadan? Siap? Siap. Oke, siap. Ini yang menyebut siap yang pacaran atau enggak? Oke. Baik. Jujur, di sini kalau misalkan ada kan saya akan memberikan ini ya. Apa? Door prize kepada 3 orang nanti diumumkan oleh panitia, teman-teman sekalian. Door prize-nya itu program saya, e-course membangun karakter dengan Asmaul Husna. Ini program yang mana saya buat karena dulu saya sering mengisi materi secara offline, tapi sekarang saya banyak mengisi online, makanya saya bikin e-course, hampir 20 video yang saya sediakan untuk bagaimana nih membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih mantap lagi, lebih unggul lagi, dan lain sebagainya. Sekarang saya ingin memberikan hadiah ini kepada orang yang saat ini masih pacaran dan siap untuk memutuskan pacarnya. Ada tidak? Saya akan memberikan hadiahnya langsung kepada orang tersebut di luar nama 3 orang tadi. Cung, silahkan. Ya, Kang Ahyani ya. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Iya, boleh. Oke, Cung, di sini siapa yang tadi masih pacaran dan berniat nih ingin memutuskan pacarnya, maka saya akan berikan e-course saya ini. Ya, yang seharga Rp400.000 biasa kami jual. Tapi untuk adik-adik yang hadir pada hari ini saya berikan free. Yang tadi pacaran dan siap untuk memutuskan pacarnya. Oke, Muhammad Fahrul. Yang mana nih Muhammad Fahrul? Siap, Pak. Berarti sebelumnya Muhammad Fahrul pacaran ya? Nggak apa-apa. Kalau masa lalu itu untuk kita tinggalkan teman-teman sekalian. Kita harus berani. Ya. Mana Muhammad Fahrul? Boleh raise hand Muhammad Fahrul? Ada Muhammad Fahrul? Ya, Oke. silakan Muhammad Fahrul. Pokoknya gini lah. Tadi saya melihat di CV saya itu nomor handphonenya tuh CV saya yang dulu ya. Silakan tulis nomor WA saya, adik-adik sekalian. Saya sebutkan nih sekarang 0812 2338 7936. Sudah tertulis? 0812 2338 7936. Sudah ya? Oke, 0812 2338 7936. Nah, bagi adik-adik yang pacaran dan siap memutuskan pacarnya sebelum Ramadan, silahkan WA ke saya. Ya, nanti saya akan berikan ekor saya gratis untuk adik-adik yang tadi. Siap ya? Wah, beruntung kan? Insya Allah, saya niat untuk berbagi kepada teman-teman sekalian ya. Jadi banyak hal nanti yang didapatkan dalam e-course-nya itu. Coba kalau tidak salah ada di sini. Sebentar. Ya, nanti adik-adik silahkan chat saya, itu WA saya. Nanti insya Allah saya dampingi kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin ini. Tadi saya sudah kirimkan di grup ya. Sudah dikirimkan di grup ya. Tadi oleh Kang Yunus ya. Nah, seperti itu e-course-nya tuh. Nah, silahkan. Ya, silahkan boleh WA saya, teman-teman sekalian. Siap semuanya?
Siap untuk sukses, adik-adik semuanya siap untuk sukses? Siap. Siap. Harus siap ya. Jangan minder, kita dari kampung, karena saya pun dari kampung ya. Dari Gunung Salak, saya dulu di Bogor. Tapi kita harus percaya diri teman-teman sekalian ya. Nah itu teman-teman sekalian ya, tadi luaskan niat kita. Yang kedua nanti apa? Ikhtiar iman sempurna adik-adik sekalian. Sebenarnya masih banyak lagi ikhtiar iman sempurna ya, bagaimana kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini pun nanti akan ada kemudahan-kemudahan. Yang ketiga tadi saya ingin menyampaikan stop perzinahan saat ini. Ya. Nah, stop mulai saat ini maksiat yang kita lakukan karena ini akan menghambat prestasi teman-teman. Ingat saya itu ya. Jadi jangan sampai nunggu ditegur sama Allah, dibuat orang tua meninggal dulu baru kita taubat, teman-teman. Jangan sampai gitu. Jangan sampai nunggu misalkan banyak kesulitan, banyak kesusahan sampai kita dibuat nangis oleh Allah baru kita taubat. Jangan. Tunggu kita saat ini bersyukur ke Allah. Ya Allah, saya syukur. Saya berterima kasih atas nikmat yang Allah Engkau berikan. Saya mau taat kepadamu ya Allah. Saya mau taat kepadamu ya Allah. Izinkan saya untuk memutuskan hal-hal yang membuat saya tidak baik ya Allah. Nah, bismillah teman-teman sekalian. Ya, lalu terakhir amalan dahsyat, ada beberapa amalan dahsyat, silakan catat aja sama teman-teman yang bisa dilakukan. Ini saya bertemu dengan para pengusaha dan lain sebagainya. Mereka tuh punya amalan-amalan dahsyat yang seistiqomah. Makanya teman-teman silakan bisa mengistiqomahkannya. Mulai dari apa? Yang pertama, sholat 5 waktu tepat di masjid. Kalau untuk laki-laki, jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu tepat di masjid ya. Ataupun tepat waktu. Kalau yang akhwat, ya tepat waktu pastinya. Yang kedua, amalan dahsyatnya sholat tahajud. Sok, lakukan sholat tahajud. Lihat, ingat, datang kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Yang ketiga, silakan dawamkan juga sholat duha, meskipun 2 rakaat. Yang saat ini mungkin masih bolong-bolong sholat duhanya, bismillah, ini merupakan hal yang banyak memberikan pertolongan kepada kita juga. Yang ketiga apa? Baca Quran. Ingat, jangan sampai habis waktu kita, terlewatkan waktu kita 1 hari tanpa membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Yang kelima, ingat doa orang tua. Nah, jangan henti-hentinya teman-teman minta doa sama orang tua. Nanti ketika teman-teman sudah di Bandung, sering-sering ngabarin ke orang tua. Jangan sampai sebulan nggak ada WA, nggak ada telepon ya. Sampaikan niatan-niatan kita. Mah, ini ada lomba ini mah. Saya dulu gitu. Mohon doanya ya. Mah, saya mau ada kegiatan. Mohon doanya. Nah, itu nanti ada kemudahan. Ya, yang selanjutnya yang ketujuh, tobatan nasuha, teman-teman. Tadi hal-hal yang tidak baik kita tobati, teman-teman. Mulai dari pacaran dan lain sebagainya. Karena dosa itu menghambat apa yang akan kita lakukan, niatan-niatan baik kita. Ya, itu. Dan yang terakhir, amalan dahsyatnya salah satunya diantaranya apa? Perbanyak sedekah, adik-adik ya. Saya sampaikan meskipun adik-adik nanti jadi mahasiswa, aduh, uang pas-pasan nih, cuma ada 10.000, 5.000 gitu. Biasakan sehari itu sisihkan sedekah walaupun 1.000 tapi rutin. 1.000 ataupun 500 rutin. Nanti tunggu aja pertolongan-pertolongan Allah yang Allah berikan. Nah, itu saja mungkin adik-adik sekalian yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, jadikan pertemuan ini menjadi wasilah hidayah untuk kita semua, ya, menjadi wasilah pertolongan kita semua, ya. Nanti kalau misalkan ada mau komunikasi, saya membuka juga kalau misalkan teman-teman ada yang mau, waduh, Kang, gimana nih saya dulu seorang pemalu, gimana misalkan pas kuliah nanti nggak pede nggak ini. Insya Allah saya mau kalau misalkan teman-teman, saya biasa untuk konsultasi bisa di WA saja ataupun kalau misalkan di Facebook bisa ada Syihabuddin Mukhlis di IG juga silahkan. Cuman jangan mengharap ketika teman-teman menghubungi saya, nge-WA saya langsung dibalas karena banyak juga yang saat ini saya beberapa program itu ada yang konsultasi dan lain sebagainya. Tapi insya Allah tinggal di up saja. Nanti insya Allah kita bisa bersilaturahim kembali ya. Itu saja mungkin kepada teman-teman. Jarang-jarang saya memberikan materi ini adik-adik sekalian ya. Karena ini bukti perhatian saya kepada adik-adik, khususnya santri Al-Ihsan, tetap semangat. Kudu rajin ngaji ya. Ngaji harus rajin, ibadah rajin.
belajar pun rajin. Hilangkan, jauhkan dari sifat hal yang sia-sia ya. Insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nggak apa-apa lah saya umumkan ya. Ini yang tadi menang door prize-nya. Yang pertama, yang pemenang door prize itu ada namanya Rivalni Oktaviani. Rivalni ada tidak? Udah saya serahkan ke panitia ya. Yang kedua itu ada yang namanya Iwan Setiawan. Ada Iwan Setiawan? Hadir Pak, terima kasih. Wah, Iwan Setiawan ya, alhamdulillah. Yang ketiga itu ada namanya Nes Majalengka. Nanti silahkan hubungi saya ya, yang tadi saya sebutkan namanya, silahkan hubungi saya, termasuk tadi yang masih pacaran dan siap untuk memutuskan pacarnya. Silahkan nanti hubungi saya teman-teman sekalian ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak panitia ya menjadi wasilah silaturahim kita pada hari ini. Hatur nuhun. Jazakumullah khairan kasir. Panitia pun mudah-mudahan tetap istiqomah nih, terus bersyiar, dan kita doakan Kang Muhammad Ahyani mungkin sedang menyelesaikan skripsinya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, segera diluluskan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitupun adik-adik yang semua saat ini baru mau masuk, mudah-mudahan dimudahkan. Nanti tadi yang kalau misalkan ada yang salah-salah jurusan, boleh nanti konsultasi dengan saya. Nanti ada hal teknik-teknik untuk bagaimana kira-kira ini kita masih melanjutkan atau tidak. Nah, tapi kalau saya dulu melanjutkan, tetap saya melanjutkan di ilmu hukum, dan alhamdulillah saya jadi dosen hukum sekarang ya, meskipun dulunya saya tidak suka gitu, bukan tujuan saya. Namun ada bagaimana dengan berdamai dengan diri, teknik dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak adik-adik sekalian. Itu saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya pada hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Bapak. Halo Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Syihabuddin Mukhlis SHMH yang sangat luar biasa dan sangat dahsyat begitu ya. Tadi terkait dengan apa yang disampaikannya, dan tentunya ini menjadi bekal yang sangat berguna dan sangat berharga tentunya untuk Akang dan Teteh, terkhusus masih santri baru begitu ya. Dan ini memang betul tadi terkait dengan motivasi, ini harus selalu kita pupuk dan kita tanamkan dalam diri kita. Karena berbicara tentang motivasi, tiap saat, tiap detik begitu ya, itu kita harus selalu mengupgrade begitu terkait dengan motivasi kita dalam menjalani kehidupan. Dan mungkin karena waktu ya, Akang dan Teteh, tidak ada sesi tanya jawab, dan tadi dari pemateri sendiri ya, dari yang terhormat Bapak Syihabuddin tadi membuka dengan sangat luas untuk berkomunikasi secara langsung via WhatsApp mungkin Pak ya nanti. Jadi mungkin untuk sesi diskusi dicukupkan saja, tidak ada sesi diskusi. Oleh karenanya saya izin menyampaikan terkait dengan hasil kumpulan kita walaupun secara virtual dalam materi training motivasi ini. Tadi untuk Akang dan Teteh santri baru bisa review ulang lagi ya. Tadi yakini bahwasannya guru dan juga tempat untuk kita itu bisa memberikan perubahan terhadap diri kita sendiri. Kemudian keyakinan itu harus ditanamkan bahwasannya ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dari guru, maka kita harus berkhidmat terhadap guru. Kemudian poin pentingnya tadi, luaskan niat kita, perluas niatnya, sehingga ditulis niat kita, dan harus bisa mengambil bahasa cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi ada bahasa yang saya kutip, ini statement yang sangat luar biasa. Kita ini bukanlah perasaan kita ini bukanlah pikiran kita, tapi kita ini adalah diri kita sendiri. Sehingga tadi ikhtiar dan iman yang sempurna harus ditanamkan, dan hidup berarti bermanfaat sampai mati, itu menjadi moto sekaligus bisa diterapkan untuk Akang dan Teteh. Dan yang paling penting tadi bahwasanya kita harus menanamkan begitu ya dalam diri kita, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus.
Sehingga rumus kedekatan itu adalah kemudahan untuk kita semuanya. Ya mudah-mudahan untuk Akang Tete bisa mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan oleh pemateri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang terhormat Bapak Al-Mukarrom, Bapak Sihabuddin Mukhlis SHMH. Kita doakan juga ya untuk Akang Tete, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, diberikan kelancaran serta keberkahan dalam segala aktivitasnya. Dan tentunya besar harapan mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung mungkin Pak ya nanti di lain kesempatan. Ya, itu saja untuk Kang Tete yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, dan secara pribadi saya mohon maaf atas nama moderator ketika dalam penyampaiannya banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan tadi, inti dari training motivasi itu terdapat amalan dahsyat yang harus kita amalkan, yaitu sholat 5 waktu, kemudian tahajud, sholat duha, baca Al-Quran, doa orang tua, dan juga jangan lupa bersedekah. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahumma fiq illa aqamitoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan room, mungkin ada kenang-kenangan untuk Bapak pemateri dan juga Bapak moderator secara simbolis, mungkin bisa ditampilkan. Terima kasih kepada Bapak Sihabuddin telah menyampaikan materi training motivasi dengan secara gamblang dan menyeluruh gitu ya. Mungkin sangat mengena gitu. Sangat mengena kepada kami yang masih dalam keadaan pacaran dan menyegerakan putus jika tidak serius. Dan silakan jika kalian serius, silakan datangi orang tuanya dan putuskan untuk meminang anaknya secara baik-baik. Mungkin untuk Bapak moderatornya mungkin. Silakan ya. Putuskan. Nah, harus diaplikasikan itu. Harus diaplikasikan. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah membimbing acaranya ya, yang sangat mengagumkan ini. Wow. Mungkin kepada Bapak pemateri dan juga Bapak moderator, dengan segala hormat kami mempersilahkan untuk meninggalkan room Zoom tersebut. Ya. Oh, sebelum Pak, sebentar Pak. Mungkin ada dokumentasi dulu Pak gitu. Mohon maaf. Ada dokumentasi dulu dari pihak Publikto. Sudah belum? Sudah belum? Harus pada senyum, on kamera semuanya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi pada hari ini. Mungkin dengan segala hormat, Bapak materi dan Bapak moderator dipersilakan untuk meninggalkan Zoom room. Ya, baik. Terima kasih untuk panitia. Saya izin pamit semuanya. Siap. Ya, selamat berjuang para pejuang mahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mantap ya. Halo. Mantap. Gimana? Mantap nggak ini pematerinya? Kalian yang masih, kalian yang masih pacaran gimana? Siap putusin nggak? Kalau misalnya nggak siap putusin, kalian akan menjadi ahli neraka. Kalian tidak akan mencium bau-bau surga. Kalian ini akan menjadi orang-orang kafir dan Nasrani. Tidak akan mencium bau-bau surga. Maka saya pesankan sekali lagi, putuskan pacar Anda. Putuskan. Karena kata Nabi itu, kalau orang maksiat tidak akan mencium bau surga. Nyium aja nggak bisa, apalagi masuk. Astagfirullahaladzim. Habis ini pacar dapat jadi. Ya, mungkin. Gimana? Siap nggak? Jawab yang kompak tuh. Siap nggak? Siap. Panik nggak disuruh putus? Panik. Enggak. Biasa aja kok. Biasa aja. Nih, Putus.
Putusin. Hubungan dengan saya. Putuskan karena emang pesan itu sangat mantap. Masya Allah. Karena latak robu jina, jangan mendekati jina. Pacaran kan itu mendekati ya. Termasuk pintu-pintu jina tadi kata Pak pemateri juga gitu. Jadi maka putuskan pacar Anda. Cari yang serius, jangan hanya modus. Gunakan grup sebagai akses untuk mencari informasi, bukan mencari modus-modusan. Jangan jadikan grup itu menjadi grup ahli neraka, grup tiket neraka. Cari yang mencari. Ada ketawa pisan ya. Ya. Nah, mabar daripada kalian pacaran mending mabar sampai mitik. Ya mungkin terakhir ini karena udah mau sore ya. Saya ingin cek jargon untuk apa sih namanya, pelemasan lah kalian. Karena kalian saya lihat ini kalian muka-mukanya tegang ini. Disuruh putus kalian tegang. Relax. Tarik napas. Oh biasa aja. Ya mungkin ada yang tegang gitu. Tiba-tiba nanti habis acara ini langsung ngechat pacarnya, "Beb, putus." Kan langsung kaget. Wah, gitu. Saya tidak bisa maksiat lagi gitu. Mungkin tarik napas dulu, kita relax. Mungkin sekarang on mic kita cek jargon. On mic. Hey. On mic. Siap nggak nih? Siap. On mic. Udah. Udah. Cek jargon ya. Taruh LPKS 2021. Allahu Akbar. Aduh, kurang kompak. Nih, kan ini kita acara terakhir. Kalian nggak bakal ngelihat saya lagi. Yes. Ini terakhir. Iya, ini terakhir. Kalian itu nggak bakal ngelihat saya lagi. Maka ini cek untuk menguji kekompakan kalian. Bohong. Ini bohong. Enggak ya. Kita cek jargon. Ini itu tadi bohong. Modus ya, Kang. Astagfirullah. Ini bohong. Aduh. Ada panitia yang menyelundup menjadi peserta. Hati-hati. Katakan saya. Menggunakan logo HMJ HPI. Terakhir cek jargon. On mic. On mic. Nik bakal. Ayo. Taruh LPKS 2021. Mantap. Mungkin karena sudah mendekati maghrib ya, kalian yang belum sholat maghrib maksudnya persiapan. Berjamaah yang lebih baik, yang laki-laki berjamaah, yang perempuan silakan sholat di rumah gitu. Jangan lupa ngaji. Terus yang mau makan silakan makan dulu, yang mau mandi silakan mandi karena nanti jam berapa? Habis Isya jam 8 nanti kita kumpul lagi ya. Penutupan. Jadi akan ada pengumuman dan door prize. Santri terbaik, santri terfavorit, santri yang siap untuk putus kepada pacarnya akan dikasih reward, akan dikasih penghargaan. Panik sih. Panik gak sih? Panik lah. Ya jadi silakan siap-siap. Jadi nanti ini acara terakhir itu bakal wow gitu. Kita bakal happy. Maka persiapkan ya gitu. Jangan sampai kalian semangatnya hanya di sini saja gitu. Patah semangat gara-gara putus. Jadi harus semangat. Tetap semangat, tetap kompak. Jangan sampai kompak kalian putus sampai sini saja gitu. Panik lah masa enggak? Ya mungkin cukup sekian ya yang bisa sampaikan karena sudah mau maghrib. Kalau kata orang Sunda pamali, ngobrol maghrib. Kalau kata orang Jawa, cekolot baheula. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kekurangan tolong ditambahkan, apabila kelebihan tolong kembalikan. Billahi taufiq wal hidayah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi, pakai meja, Bibi. Siap. Mengkelat rambutnya. See you. Cari Instagram saja kalau kalian kangen, cari Instagram saya ya. Saya ya. Follow Instagram Mas Biaullah.